Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Saudaraku jamaah Jumat Masjid Az-Zikra yang dirahmati Allah, semoga kita, keluarga dan seluruh orang-orang yang kita cintai kesehariannya selalu ada dalam tatapan rahmat, terutama ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiat untuk pribadi dan jamaah sekalian, hendaknya terus kita berusaha maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan seyakin-yakinnya, bermodalkan iman yang benar dalam pandangan Allah, lalu iman ini kesehariannya kita wujudkan dalam takwa kepadanya. Kelak suatu saat kita pasti akan wafat menghadapnya, tapi dengan dua modal dasar hidup yang sangat penting ini, esok ketika kita wafat kita bisa berharap mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari waktu ke waktu, saat ke saat tentunya kita sering melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, baik jarak tempuhnya dekat ataupun jauh, dengan harapan setelah sampai ke tempat tujuan kita laksanakan apa yang menjadi tujuan kita, kita kerjakan apa yang menjadi kerjaan kita. Selesai pekerjaan itu bergegas kita pulang untuk menuju kampung halaman kita, berjumpa dengan orang yang kita cintai. Saudara yang dirahmati Allah, inilah perjalanan di alam bumi, inilah perjalanan di dunia. Manakala kita melangkah, maka ada kesempatan kita kembali berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Saudara yang dirahmati Allah, Khatib mengingatkan suatu hari nanti, atau bisa jadi dalam waktu singkat dan dekat, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan menuju alam keabadian, perjalanan menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya, hakikat tempat tinggal kita yang sebenarnya. Saudara, kita akan menuju kampung akhirat. Itulah perjalanan kita yang sesungguhnya yang akan kita lakukan. Untuk menuju ke situ tidak lain pintu kematian kita hadapi, saudara yang dirahmati Allah. Manakala perjalanan itu kita sudah tempuh, tidak ada waktu bahkan sebentar pun untuk kita kembali berjumpa dengan keluarga. Saudara yang dirahmati Allah, di hadapan nanti, di hadapan Allah, manusia terbagi dua, faminhum sa'id wa minhum syaqiyun. Sebagian ada yang selamat, sementara sebagian lain ada yang celaka di hadapan Allah. Siapa manusia yang selamat di hadapan Allah? Manakala di dunia ia beriman kepada Allah, lalu ia taat kepada Allah secara maksimal, tidak berani maksiat kepada Allah. Andai pun terlanjur maksiat kepada Allah, bergegas ia kembali dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nanti manusia yang celaka di hadapan Allah? Bisa jadi di dunia ia beriman, tetapi maksiatnya lebih mendominasi di dalam kehidupannya, atau lebih celaka lagi, sampai wafatnya ia tidak beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka atau tidak, selamat atau tidak nanti di hadapan Allah, penentunya bukan di sana. Saudara yang dirahmati Allah, penentunya di alam bumi ini, penentunya di alam kehidupan dunia ini. Saat inilah yang menentukan nanti manusia selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia, tempat kita berpijak saat ini, yang akan menentukan nanti manusia selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya saudara yang dirahmati Allah, dunia yang begitu menjadi penentu nanti selamat atau tidak di hadapan Allah, waktunya, durasinya sangat sedikit dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah pertegas sangat jelas dalam surat As-Sajdah ayat 5, penggalan ayatnya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari, kana adalah miqdaruhu, durasinya di dunia. Satu hari akhirat
durasinya di dunia alfasanatin, 1000 tahun, mimma ta'udun, dari perkara yang telah terhitung. Artinya satu hari akhirat 1000 tahun dunia, setengah hari akhirat 500 tahun dunia, seperempat hari akhirat 6 jam, 250 tahun dunia, 3 jam akhirat 125 tahun dunia, 1 jam setengah akhirat 62 tahun setengah dunia. Dan inilah rata-rata umur umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas Rasul sampaikan, umur umatku baina sab'in wa sittin, antara 60 70. Artinya kalau kita di dunia diberikan kesempatan oleh Allah, umur kita tidak jauh dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan durasi akhirat baru 1 jam setengah. Saudara yang dirahmati Allah, 1 jam setengah menentukan nanti ia selamat atau tidak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beranalog, kalau kita bermain logika, apa yang bisa kita kerjakan dengan waktu yang segitu sempit, saudara yang dirahmati Allah? Karena itu pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan dalam kitab Muftarul Hadis An-Nabawiyah, kun fid dunya ka'annaka garib. Adalah kau di dunia seolah-olah kau orang asing, seolah-olah kau turis, bahkan au abiri sabil, atau kau melintas jalan. Saking sebentarnya di dunia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya betapa banyak manusia yang terlena, padahal durasinya sebentar, padahal dunia ini menentukan. Tapi manusia banyak yang terlena di dunia sehingga ia lupa dengan kehidupan akhirat yang sebenarnya. Padahal kematian sedang menanti kita, jadwal kematian kita sudah ada di depan, saudara yang dirahmati Allah. Sangat jelas dalam surat Al-Ahzab 23 Allah jelaskan, faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir. Sebagian orang ada yang sudah memenuhi panggilan Allah berupa kematian, sementara sebagian lagi sedang menunggu giliran. Sementara kematian itu datang mengejutkan, ja'atil mautu baghtah, mati datangnya tiba-tiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu manusia yang cerdas, manusia yang banyak mengingat kematian, lalu ia bersiap-siap menghadapi itu, terus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minin aqyas ya Rasulullah, siapa mukmin yang tercerdas ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran, mereka yang paling banyak ingat matinya. Wa ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah, siapa manusia yang afdal, siapa manusia yang dahsyat? Qala, Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling bagus akhlaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kesempatan yang sangat singkat di dunia ini sebelum kita berjumpa dengan Allah dan kita akan menghadapi pengadilan Allah. Allah yang langsung menjadi hakimnya, kita yang menjadi terdakwanya. Sementara lisan kita yang di dunia biasa berretorika ditutup oleh Allah, tidak bisa berbicara. Yang bicara adalah anggota tubuh kita menjadi saksinya. Kita menjadi terdakwa, saudara yang dirahmati Allah. Kesempatan sempit di dunia ini kita manfaatkan minimal. Muhasabatun nafsi wal a'mal, kita introspeksi diri dan amal-amal kita. Allah berikan waktu sudah begitu banyak kepada kita di dunia. Apa yang sudah kita laksanakan, saudara? Jangankan bermanfaat untuk umat banyak, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita bermanfaat untuk keluarga saja belum bisa berbuat banyak, saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman tidak berpikir panjang pendeknya di dunia, lama sebentarnya di dunia. Yang ia pikirkan adalah kualitas waktu, kualitas umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita melihat contoh seorang diberikan umur begitu singkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ia sudah bermanfaat bukan hanya untuk pribadi dan keluarganya saja, bahkan untuk umat banyak, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada segelintir orang yang usianya diberikan panjang melebihi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang jangan bermanfaat untuk umat banyak, untuk diri dan keluarganya
ayatnya saja belum bisa menjadi contoh. Kita di antara yang mana tidak ada yang bisa menjawab kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti kita di hadapan Allah tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal kita masing-masing. Amal yang mana saudaraku yang dirahmati Allah? Amal yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, haji kita, sedekah kita, zakat kita, yang mana itu yang akan menolong di hadapan Allah, yang ada nilainya dan ada kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melihat amal kita berkualitas bermutu? Amal itu akan memberikan pengaruh terhadap pelakunya. Allah jawab dalam surat Al-Ankabut ayat 45 untuk contoh salat, wa aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah memberikan jaminan kalau manusia salat ia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Mari kita introspeksi, bukankah kita sudah salat? Betulkah kita sudah tidak maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih maksiat kepada Allah, lisan kita masih suka berdusta, pikiran kita masih culas dan lain sebagainya, apa yang salah saudara yang dirahmati Allah? Allah tidak mungkin berdusta. Harus kita waspada. Jangan-jangan memang salat kita belum ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warning yang sangat berat dan sangat keras. Man lam tazdad salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa orang yang salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'dan. Dia bukan semakin dekat dengan Allah, justru ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesempatan yang sangat singkat Allah berikan sampai detik ini, kesempatan kita untuk menilai diri kita sendiri dan amal-amal kita agar berkualitas amal itu karena Allah, ada nuansa ilmu dan betul-betul landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan siang ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.